Hello everyone, selamat datang di podcast Barudak Alges. Anjay. Kali ini saya akan membahas tentang bicara itu harus ada seni. Tapi kali ini kita akan membahas dari perspektif yang lebih kekinian dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bagaimana seni berbicara dapat membantu kita menghadapi masalah pribadi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mungkin kita pernah mengalami situasi di mana kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, namun sulit untuk kita mengungkapkan bicara tersebut. Malah mungkin kita tidak jadi mengatakan kepada seseorang tersebut karena takut reaksi orang tersebut. Siapa nih yang suka gini? Banyak ya? Haha, sama saya juga. Atau mungkin seringkali merasa tidak didengar atau dipahami oleh orang lain karena bicaranya yang agak ya gitulah. Nah, disinilah seni berbicara dapat membantu kita. Mau tahu lebih lanjut? Simak baik-baik ya. Seni berbicara bukan hanya tentang bagaimana kita mengucapkan kata-kata dengan benar. Nah, ingat-ingat ya. Tapi juga tentang bagaimana sih kita mengelola emosi dan membuat komunikasi yang efektif dengan orang lain. Banyak orang mungkin berpikir bahwa bicara hanyalah tentang memilih kata yang tepat dan mengucapkan dengan jelas. Namun, sebenarnya bicara melibatkan banyak hal lain. Seperti yang ke-1, ada intonasi. Yang kedua, ada nada suara. Yang ketiga, gerakan tubuh. Wow, gerakan tubuh sangat penting nih. Dan yang keempat adalah yang terakhir, yaitu bahasa tubuh. Saat kita berbicara dengan orang lain, bahasa tubuh dan intonasi suara kita dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Jadi, oleh karena itu, mengapa bicara sebenarnya harus dilakukan dengan seninya? Nah, itu kuncinya. Mari kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu mari kita membahas tentang intonasi. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak intonasi itu apa? Nah, saya jelasin ya. Intonasi adalah nada suara yang kita gunakan saat berbicara. Nada suara ya, nada suara ada tinggi, ada rendah, sedang. Ketika kita mengatakan kalimat dengan intonasi yang tepat, kita akan mengungkapkan makna yang lebih dalam dan membantu pendengar untuk dapat memahami apa yang kita katakan kepada mereka. Sebagai contoh, yaitu ketika kita ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain, kita bisa menggunakan intonasi yang meninggi pada akhir kata kalimat, seperti "Hey, lagi di mana?" Nah, gitu ya. Hey. Yang kedua selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Nah, yang ke-1 apa? Nada intonasi. Yang kedua, bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga memainkan peran penting dalam bicara. Gerakan tubuh yang tepat dapat membantu kita memungkinkan emosi atau pesan yang kita ingin sampaikan dengan lebih efektif. Ada nih contohnya. Gimana, Min? Yo, gini. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita sangat antusias tentang sesuatu, kita bisa menggunakan gerakan tangan yang lebar dan senyuman yang lebar. Nah, Oke, lanjut nih yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada apa? Ayo tebak. Oke, yang ketiga ada nada suara. Nada suara juga harus diperhatikan nih saat bicara. Misalnya, jika kita ingin menunjukkan rasa keheranan atau rasa tidak percaya, kita bisa menggunakan nada yang agak meninggi atau mengejutkan. Begitu juga ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita sedang menghibur. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan. Kita bisa menggunakan nada suara yang ceria dan bahagia. Oke, jadi segitu ya poin-poin dari saya. Ada lagi nih, satu lagi. Saya lupa, yaitu yang terakhir, yaitu yang sangat penting sih menurut saya, yaitu apa? Ayo tebak. Tempo dalam bicara. Oke, tempo yang kita dapat
membantu dapat menekankan poin-poin penting dalam pembicaraan. Kita bisa menggunakan tempo yang lebih lambat saat mengucapkan poin penting. Nah, gitu. Atau saat ingin membuat pendengar memahami pesan kita dengan lebih baik. Lebih baik. Selain itu, kita juga harus tenang dan jangan tergesa-gesa ketika berbicara. Jadi harus tenang, santai, jangan Kenapa, Min? Nah, karena dengan tenang kita bakal tahu apa sih yang kita bicarakan ke depannya. Jadi kita tuh bisa mikir apa yang akan dibicarakan ke depannya. Nah, jadi begitu kawan. Seni berbicara melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Saat kita berbicara dengan orang lain, sangat penting untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka. Dan tidak hanya sekedar mendengarkan dengan setengah hati, namun dengan memberikan perhatian penuh. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast Barudak Algis hari ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan menyimak baik-baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and goodbye.